Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Iwe. Ya, saya masih akan membahas kali ini yaitu soal TPS kemampuan kuantitatif. Oke ya. Kalian harus tetap semangat belajar gitu ya. Belajar, belajar dan belajar sampai nanti menjelang UTBK sehingga nanti kalian bisa sukses keterima di PTN yang kalian idam-idamkan, tentunya dengan memperoleh nilai TPS yang tinggi pada tes UTBK nanti. Oke, baiklah, mari langsung aja kita saksikan videonya. Soal nomor satu. Oke, ini ada barisan seperti ini ya. Oke, kita tulis dulu nih barisannya nih. Ini ada 5, terus ada 4, ada 15, ada 12 gitu ya. Ada 45, ada 36, ada 135, ada X. Nah, kira-kira ini polanya seperti apa nih teman-teman ya? Oke, kita lihat nih polanya ya. Kalau kita perhatikan nih. Oke, dari sini ke sini nih. Nih, dari sini ke sini, ini ternyata ada polanya nih teman-teman ya. Oke ya. Kalau dari sini ke sini, itu dikali 3 ya teman-teman ya. Oke, ini ke sini juga dikali 3 nih. Ini ke sini juga dikali 3. Berarti kalau gitu X itu kan ada polanya, ada hubungannya adalah dengan yang ini. Ya. Ini ke sini diapakan nih teman-teman? Oke, ini adalah dikali 3. Ini ke sini, ini juga dikali 3. Maka ini ke sini, ini juga dikali 3. Nah, berarti kalau gitu X itu sama dengan gitu kan ya, 36 dikali 3. Oke, ini 18 ya. Jadi 108. Itulah jawaban untuk soal nomor 1, yaitu yang E. Soal nomor 2. Oke, ini ada barisan juga nih. Ini ada, saya tulis dulu ya teman-teman ya. Ini ada X, ada 3, ada 5, ada 2, terus ada 6, ada Y, terus ada 4, terus 12 sama 20 nih teman-teman. Nah, yang ditanya X nih. Kita akan lihat polanya seperti apa sih ini kira-kira. Kan kayak gitu ya. Oke, coba kalau kita perhatikan deh polanya, kira-kira ini gimana? Oh, ini seperti ini teman-teman nih. Coba nih ya. Ini dengan ini kali 3 nih teman-teman ya. Ini dengan ini juga dikali 3. Ya, ini ada selangnya 1 ya. Berarti kalau gitu ini dengan ini ke sini juga dikali 3 teman-teman ya. Terus kalau kita lihat pola berikutnya nih. Pola berikutnya nih. Ya, kalau ini ke sini kira-kira gimana nih? Ya, ini berarti kan kita lihat nih setelah 3 kok 5 gitu ya. Kalau ini kan kali semuanya nih. Berarti sekarang ini setelah 3 kok 5 gitu ya. Setelah 6 itu berapa? Nah, setelah 12 kok 8. Nah, berarti ini ke sini. Sorry, maksudnya setelah 12 kok 20, berarti ini adalah ditambah 8 gitu ya. Nah, kalau ini ke sini, ini berarti ditambah 2 gitu ya. 2, 8. Nah, kira-kira kalau gitu ini ke sini berapa nih teman-teman nih? Ya kan? Ditambah berapa nih kira-kira? Iya, ini adalah ditambah 4 kemungkinan besar. Berarti ininya dikali 2 kali 2 gitu ya teman-teman ya. Oke, berarti kalau gitu yang ini gitu ya. X dikali 3 itu sama dengan 3 gitu kan ya. Berarti X-nya sama dengan 1. Oke, X-nya udah ketemu 1. Berikutnya yang ini. Nah, berarti 6. Ini tadi pertama ya, berikutnya adalah 6 ditambah 4 sama dengan Y, gitu kan ya. Berarti Y sama dengan 10. Oke, berarti X-nya 1, Y-nya 10. Sehingga jawaban untuk soal nomor 2 ini yaitu yang B. Soal nomor 3 nih. Ini tentang aritmatika sosial ya teman-teman. Setelah membeli lemari pakaian seharga X gitu ya. Berarti ini adalah harga beli. Harga belinya adalah X. Kemudian dijual yaitu harga jual ya. Harga jualnya yaitu 800.000.
Tuh. Ternyata ini mengalami kerugian sebesar 20%, gitu ya. Berarti persentase kerugiannya itu adalah 20%. Oke, yang ditanya adalah harga belinya berapa. Oke. Berapa harga beli peralatan olahraga tersebut? Oke, berarti kan yang ditanya X-nya itu teman-teman ya. X-nya itu sama aja dengan berapa sih gitu yang ditanya. Oke, ini ada cara cepatnya nih teman-teman ya. Kalau misalkan yang ditanya harga beli yang diketahui harga jual. Cara cepatnya seperti apa? Seperti ini teman-teman ya. Oke, berarti nih harga beli ini kemungkinannya ada dua rumus teman-teman. Kalau rugi gimana, kalau untung gimana. Ini saya kalau rugi ya. Berarti harga beli itu sama aja dengan gitu ya. Ini adalah 100 per, karena ini rugi maka di sini 100 dikurangi R gitu ya, dikali harga jual teman-teman. Tapi kalau misalkan posisinya untung nih, maka harga beli itu sama aja dengan 100 dibagi ini 100 tambah U gitu ya, dikali harga jual. Nah, seperti ini teman-teman ya untuk rumusnya. Oke, ini saya kasih kotak dulu. Oke, saya kasih kotak dulu. Oke, berarti karena ini yang ditanya harga beli, langsung kita cari cus. Oke, berarti ini harga belinya, oke kita masukin. Berarti karena ini rugi, berarti ini adalah 100 dibagi 100 kurangi 20 dikali harga jualnya ya. Harga jualnya yaitu di sini 800.000. Oke, berarti ini adalah sama aja dengan 100 dibagi 80 dikali 800.000 gitu ya. Oke, berarti kan ini bisa kita coret teman-teman ya. 80-nya kita coret. Cret. Nah, oke, berarti yang tersisa ini adalah 1 sama 0-nya berarti ada 6. Berarti harganya adalah 1 juta. Oke, berarti harga belinya adalah 1 juta. Makanya mengalami kerugian sebesar 20%. Sehingga jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang A. Soal nomor 4. Jika himpunan P dan himpunan Q berpotongan. Oke, berpotongan, terus P pangkat C dan Q pangkat C itu berturut-turut adalah komplement dari P dan Q. Maka yang ditanya P irisan Q digabung P irisan Q komplement. Gitu ya. P irisan Q komplement. Oke, berarti kalau yang ini teman-teman ya, sebelumnya sudah pernah tak ituin ya, udah pernah tak tulisin. Jadi kalau misalkan ada seperti ini teman-teman, misalkan ada kayak gini ya, ini misalkan adalah A, ini adalah B gitu ya, terus berikutnya yang diarsir itu adalah yang sini gitu ya, gitu. Ini artinya apa nih teman-teman? Ya, ini artinya adalah A gitu ya dikurangi B, atau ini bisa kita tulis A irisan B komplement. Oke, seperti ini. Nah, ini nanti kita akan menggunakan yang itu nih, ya. Oke, berarti yang ini tinggal kita ginikan aja nih. Kalau misalkan P irisan Q, kita buat ini dulu deh, ya, suatu lingkaran misalkan di sini. Nah, ini adalah P, ini adalah Q. Kalau P irisan Q, berarti yang diarsir yang mana teman-teman? Ya, sini ya. Di antara inilah. Nah, ini adalah P irisan Q. Digabung gitu ya, digabung dengan P irisan Q komplement. Ini digabung atau ditambah gitu ya, dengan P irisan Q komplement. Oke, kalau saya gambarin seperti ini. Nah, P irisan Q komplement itu sama aja dengan apa tadi? Ya, sama aja kayak P dikurangi Q gitu ya. Ini misalkan adalah P, ini adalah Q. P dikurangi Q, berarti yang diarsir itu kan daerah sini teman-teman ya. Oke, sekarang kalau yang ini kita gabung gitu ya, ini digabung, berarti kira-kira yang diarsir yang mana teman-teman? Ini saya gabung nih ya, ini saya gabung. Nah, kalau saya gabung, berarti itu kan akan ketemunya kayak gini nih, ini P, ini Q.
Kalau saya gabung berarti yang kearsir yang mana? Ini kearsir, ini kearsir. Berarti ini semuanya kearsir nih. Gitu ya? Nah, ini kearsir semuanya. Berarti yang diarsir ini sama aja dengan apa nih teman-teman? Iya, berarti kesimpulannya jawabannya adalah P. Ini kan yang P nih, ini sama aja dengan P. Nah, sehingga untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang D. Soal nomor 5. Oke, ini himpunan lagi teman-teman ya. Oke, ini kira-kira gambarnya seperti apa sih mula-mulanya? Oke, ini gambarnya seperti ini teman-teman ya. Mula-mulanya ini ada lingkaran. Gitu ya. Ini misalkan adalah B, ini adalah C. Nah, kan kayak gini. Terus yang diarsir itu adalah daerah sini nih teman-teman. Ini semuanya diarsir gitu ya. Ini diarsir. Berarti kalau ini diarsir, berarti kan ini namanya B irisan C gitu ya. Ini sama aja dengan B irisan C. Nah, kayak gitu. Terus kenapa kok yang ininya hilang gitu ya? Berarti ini tuh sama aja dengan dikurangi nih teman-teman ya. Dikurangi dengan A kayak gitu. Ini dikurangi dengan A, berarti tak tutup gitu ya. Ini dikurangi dengan yang A. Ya, jadi jawabannya adalah gimana? Ya ini. Ini tinggal kita gabung aja. Berarti gitu ya. Ini adalah B irisan C dikurangi A gitu ya. Kalau ini nggak ada jawabannya, berarti yang ini kan bisa kita tulis gitu ya. B irisan C, nah kurangi A berarti sama aja dengan irisan A komplement. Nah, yang mana? Irisan kayak gini bisa kita mulai dari mana terserah bolak-balik gitu ya, teman-teman ya. Oke, berarti yang tepat jawabannya adalah yang D. Ini bisa dari sini ke sini ke sini, gitu ya. Atau ini boleh juga tak tulis seperti ini ya. Jadi ini urutannya boleh juga tak tulis gini. Ya, irisan B, irisan C sama dengan ini. Oke, itu jawaban untuk soal nomor 5. Soal nomor 6. Oke, ini kira-kira gimana nih teman-teman nih cara mencarinya? Oke ya, ada soal kayak gini. Ini kita cek nih yang satu ini benar atau tidak. Nah, ini bisa kita lihat dari sini teman-teman ya. Nah, ini kan ada yang pertama ini ada B gitu kan ya, lebih besar dari C ya teman-teman ya. Ini B lebih besar dari C. Ini kalau semuanya tak tambah dengan A gitu teman-teman ya. Ya berarti nanti semuanya ikut ditambah. Berarti kan B ini lebih besar gitu ya. Tak tulis kayak gini. Terus ini adalah C. Nah, ini semuanya tak tambah nih. Ini tak tambah A, maka sini juga harus ditambah dengan A. Nah, berarti yang satu benar nih ya. A tambah B lebih besar dari A tambah C gitu ya. Ini boleh dituliskan kayak gini. A tambah B lebih besar dari A tambah C. Nah, ini. Berarti satu benar. Kalau satu benar, pasti tiga benar teman-teman ya. Ini kan bisa kita lihat nih. A lebih besar dari B, B lebih besar dari C. Berarti A lebih besar dari C. Oke, sekarang kita lihat nih yang nomor 2. Yang nomor 2 benar atau tidak? Kira-kira seperti ini gitu kan ya. Nah, yang 2 benar atau tidak? Nah, ini kalau kita lihat nih teman-teman ya. A tambah C kurangi 2C. Ya, A tambah C kurangi 2C. Ini kita cek nih ya. Ini ada A ditambah C kurangi 2C lebih besar dari 0. Nah, ini berarti kan sama aja dengan A dikurangi C lebih besar dari 0. Ini kita cek ya. Kita cek apakah A kurangi C lebih besar dari 0? Kan kayak gitu. Nah, ini tadi kan karena 3 ini benar nih ya. Ini ya. Ini 3 kan benar nih. A lebih besar dari C. Ya berarti kalau saya pindah maka akan benar nih. C pindah ke kiri gitu kan ya. Ini betul. Karena asalnya dari apa? Asalnya karena A lebih besar dari C. Kalau ini pindah ke sini ya jadinya A min C lebih besar dari 0. Oke, berarti nomor 2 benar. Nomor 4 kita cek. Gitu ya. Nomor 4 kita cek. B tambah C lebih besar dari 2A. Nah, ini benar atau tidak nih kalau kayak gini nih? B tambah C lebih besar
dari 2A. Nah, kalau yang ini B tambah C. Ini buatnya gimana nih B tambah C? Ya, bisa nggak kira-kira dibuat menjadi B ditambah C dari kayak gini nih? A lebih besar dari B gitu ya. Terus B, nah kayak gini. Ini berarti kan kalau misalkan B ditambah C ini tandanya dibalik nih teman-teman. Arahnya nggak sama nih. Nah ini kan misalkan B ini kurang dari A ya teman-teman ya. Itu kan B kurang dari A nih, yang ini. B kurang dari A. Terus kalau mau ditambah C, C-nya itu berarti apa? Kurang dari B gitu ya. C kurang ini, tak balik nih teman-teman ya. A lebih besar dari B berarti B kurang dari A. Terus yang ini berarti boleh tak tulis apa? C gimana nih? C kurang dari, ya C kurang dari B. Sekarang kalau saya jumlah, berarti ini B ditambah C kurang dari A ditambah B gitu ya. Atau sebenarnya dibalik ini ya, dari yang nomor 1 itu kan dibalik gitu ya. A tambah C, nah kayak ini. Ada ini enggak? Ini kan kayak gini nih, 2A. B tambah C ini kurang, ini lebih, berarti kan salah. Ini tadi bukan ini ya, ini berarti salah. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah yang hanya 1, 2, 3 saja. Oke. Soal nomor 7. Syarat supaya deret geometri tak berhingga dengan suku pertama A itu konvergen dengan jumlah 2 gitu ya. Berarti ini deret geometri tak hingga dengan jumlah 2. Berarti ini S tak hingga itu sama dengan 2 nih teman-teman ya. Ini akan konvergen gitu ya, dengan suku pertama A. Oke, apa sih rumus syarat konvergen teman-teman? Ini ada syaratnya ya, yaitu syarat konvergen. Syarat konvergen itu adalah R-nya ya, tak ganti warnanya. Jadi syaratnya itu adalah R-nya itu di antara gitu ya, min 1 dan 1. Nah, itu adalah syarat konvergen teman-teman ya. Oke, itu adalah syarat konvergen. Berarti sekarang bisa kita cari nih teman-teman dari rumus deret geometri tak hingga gitu ya. Tuh, apa sih rumusnya? Kan gitu. Nah, rumusnya adalah S tak hingga, itu kan rumusnya adalah A1 min R. Ini udah ketemu 2. Suku pertamanya yaitu A per ini 1 min R. Ini kalau kita kali silang gitu ya. Kita kali silang berarti apa nih? 2 min 2R sama dengan A, kan kayak gitu. Oke, berikutnya lagi. Ini kalau R-nya pindah ke sini kan boleh nih. Berarti ini 2 kurangi A sama dengan 2R gitu ya teman-teman ya. Berarti R-nya sama dengan berapa? Ya berarti 2 dikurangi A dibagi 2. Nah, syarat konvergen kita masukkan ke sini teman-teman ya. Sekarang kita masukin ke syaratnya. Nah, berarti kita masukin ke sini aja nih. Ya, karena R-nya itu di antara gitu kan ya. Min 1 sama 1, padahal R-nya udah ketemu 2 min A per 2. Berarti min 1 ini adalah 2 min A per 2. Nah, saya kali semuanya dengan 2 nih teman-teman ya. Kita kali dengan 2 semuanya. Oke. Ini semuanya saya kali dengan 2. Jadinya apa nih ketemunya? Ya, negatif 2 kurang dari 2 min A, kan gini, kurang dari 2. Terus kalau semuanya atau 2 ini pindah kanan dan ke kiri, dikurangi 2 semuanya teman-teman ya. Dikurangi 2. Dikurangi 2 berarti ini jadi negatif 4. Ini dikurangi 2, 2-nya habis berarti tinggal negatif A. Ini dikurangi 2 berarti 0. Sekarang kalau misalkan ini saya kali dengan negatif semua teman-teman. Kalau saya kali dengan negatif berarti ini tandanya berubah teman-teman. Ini berarti jadi 4, ini jadi lebih dari, ini jadi A, ini juga jadi lebih dari, ini 0. Atau bisa kita tulis ya, A itu antara 0 dan 4. Nah, kayak gini.
Ini jawabannya. Sehingga jawaban untuk soal nomor 7 yaitu yang D. Soal nomor 8. Oke, ada gambar kayak gini. Yang ditanya apa nih? Selisih daerah berwarna gelap dari persegi panjang ABCD, gitu ya. ABCD dan AFGH. Oke, berarti ini kan besaran yang ini ya, yang ABCD kan lebih besar dibanding dengan AGFE. Selisihnya berapa? Oke, ini ada triknya seperti ini teman-teman ya. Oke, triknya gimana sih? Oke, ini triknya. Ini saya kasih nama teman-teman ya. Misalkan oke deh, ini misalkan adalah A gitu ya. Ini adalah B, ini adalah C. Gitu ya. Nah, berarti kalau dari sini ya, dari sini saya mengerjakannya kayak gini teman-teman. Kalau A ditambah B, berarti kan sama aja dengan luas persegi panjang ya teman-teman ya. Oke, berarti ini gini. A ditambah B sama dengan luas persegi panjang. Berarti 25 dikali 13. Kan kayak gitu. 25 dikali 13. Nah, berapa sih 25 dikali 13? Kalau 25 dikali 10 aja 250 ya teman-teman ya. 250. Berarti kalau 25 dikali 13 berapa nih? 325 ya. Oke, 325. Terus nanti ini kita akan mencari juga. Nih. Ini kita cari juga yaitu ini B ditambah C gitu ya, atau kita tulis C ditambah B gitu ya. Ini berarti kan luas persegi panjang yang ini nih. Berarti 21 kali 10 kan gitu. 21 dikali 10. Oke, yang ini kita tulis dulu deh ya teman-teman ya. Ini berarti kan sama dengan 325. Yang ini adalah 210. Oke, sekarang saya akan mengurangi teman-teman ya. Saya kurangkan nih. Saya kurangkan berarti ini saya tulis di sini. A ditambah B itu sama dengan 325. Berikutnya lagi di sini C ditambah B gitu ya. C ditambah B sama dengan 210. Gitu kan ya. Nah, sekarang kalau ini saya kurang teman-teman ya. Saya kurangi. Saya kurangi berarti apa nih? B-nya habis ya. Berarti ini tinggal A dikurangi C. Sama dengan berapa nih kalau kita kurangi? Yang ini adalah 5 gitu kan ya. Yang ini adalah 1, yang ini adalah 1. Nah, berarti kalau gitu selisih antara yang besar ini, yang arsiran besar dengan yang kecil kan A kurangi C ya teman-teman. Sehingga jawabannya langsung aja nih 115. Soal nomor 9. Oke, ini ada soal seperti ini. Berarti bisa langsung kita buat kayak gini teman-teman ya. Nah, yang ini ya. Ini bisa kita tulis jadinya apa nih? Ini kan tinggal kita coret nih ya. Ini kita coret berarti kan 6 nih ya. Berarti kalau gitu ini adalah X, Y gitu ya. Sama dengan 6. Kita kali silang gitu kan ya. Berikutnya lagi yang ini. Nah, yang ini berarti boleh ditulis gitu ya. Atau saya faktorin gitu. Jadinya seperti ini teman-teman ya. Ini X, Y, ini kuadrat dikali dengan Y kuadrat gitu ya. Sama dengan ini 4 pindah ke sana negatif 4-nya jadinya 144. Oke, sekarang ini kita masukin nih teman-teman. XY kan sama dengan 6. Saya masukkan ke sini. Berarti ini 6 kuadrat dikali Y kuadrat sama dengan 144. Berarti ini Y kuadrat sama dengan 144 dibagi 36. Berarti Y kuadrat sama dengan 4. Nah, berarti Y itu sama dengan berapa? Akar 4 teman-teman ya. Akar 4 itu berapa? Akar 4 itu bisa 2, bisa min 2. Berarti plus minus 2. Ya. Oke, sekarang berarti kalau gitu, kalau misalkan Y-nya sama dengan 2, berarti X-nya sama dengan 3. Sekarang kalau Y-nya sama dengan negatif 2, berarti X-nya sama dengan negatif 3. Kenapa negatif 3 sih? Dari sini kan kita masukin. Kalau X kali Y itu kan sama dengan 6 gitu ya.
Oke, sekarang kita akan mengerjakan dari soalnya. Yang ditanya, yang ditanya itu kan sama dengan 1/3x, ditambah 3/2y ditambah 3 itu sama dengan berapa? Oke, kalau misalkan saya mencoba yang ini dulu nih teman-teman ya. Berarti kalau gitu 1/3, nah nanti ininya berapa? Ini saya kali dengan x-nya saya ganti dengan berapa nih? Ya negatif 3 ya. Negatif 3 gitu, negatif 3. Terus berikutnya ini ditambah dengan 3/2 dikali y-nya, yaitu berarti ini pakainya negatif 2 ya. Terus berikutnya ini ditambah 3. Ya ini langsung kita selesaikan saja. Berarti kan ini sama aja dengan negatif 1. Ini coret, berarti ini adalah negatif 3 ditambah 3. Nah ini habis nih. Berarti jawabannya adalah negatif 1. Oh ternyata ada jawabannya. Ya langsung aja jawabannya adalah yang B. Kita nggak usah ngecek yang X-nya 3, Y-nya 2. Oke. Soal nomor 10. Oke, ada soal kayak gini. Penjumlahan per peran. Nah, ini tinggal kita ginikan aja ya teman-teman ya. Yang bawah ini kita kalikan gitu kan ya. Ini nyilang gitu ya. Oke, berarti kalau gitu itu persamaan yang pertama. Ini berarti kita kali silang. Yang atas berarti apa nih? AD gitu ya, dikurangi BC dibagi gitu kan ya, BD. Itu sama dengan 16. Atau ini BD-nya kita kali silang ke sana, maka ini AD kurangi BC sama dengan 16 BD. Oke, itu yang pertama. Berikutnya, persamaan yang keduanya, ini kita kali silang juga. Jadinya ini adalah AD, ya. Ini sama ini kan AD. Dikurangi ini sama ini berarti BC. Kurangi BC, dibagi yang bawah kita kalikan, berarti CD. Sama dengan ini 36 teman-teman ya. Berarti kalau ini AD kurangi BC, ini kita kalikan aja. Berarti 36 CD. Oke, berikutnya ini kita bagi ya teman-teman ya. Kita bagi. Karena yang ditanya nanti ternyata adalah B per C. Nah, berarti yang ada B-nya yang ini nih. Oke, berarti ini kayak gini. Ya. 16 BD gitu ya teman-teman ya. 16 BD itu tak bagi dengan 36 CD. Nah, 16 BD itu kan sama aja dengan apa nih 16 BD? AD kurangi BC gitu ya. Per ini juga sama nih. AD kurangi BC. Berarti ini 1 ya. Ini tinggal kita coret nih teman-teman ya. D-nya saya coret gitu kan ya. Terus ini 16-nya dibagi 4 dengan ini tak coret. Bagi 4 ini adalah 4 gitu ya. Bagi 4 berarti ini adalah 9 gitu kan ya. Ini coret. Nah, ini kali silang teman-teman ya. Berarti tinggal B per C ini. Berarti B per C ini kali silang 9 ke atas. Berarti 9, 4 ke bawah. Nah, berarti 4. Sehingga jawabannya B per C itu adalah 9/4. Yaitu yang B. Soal nomor 11. Oke, ada kayak gini. Jika suatu pekerjaan memfotokopi dikerjakan dengan mesin 1, 2, dan 3 saja, pekerjaan tersebut selesai 36 menit, 45 menit, atau 60 menit. Jika ketiga mesin digunakan bersama-sama gitu ya, selama 13,5 menit, maka pekerjaan memfotokopi tersebut akan selesai titik-titik. Nah, berapa bagian? Oke, ini ada cara cepatnya nih teman-teman ya. Kayak gini. Jadi kalau bersama-sama gitu ya, ini bersama-sama nih nanti. Kita akan mengerjakan bersama-sama. Nah, ini berarti bersama-sama. Itu caranya tinggal kita gini kan teman-teman nih. Jadi ini adalah 1/36 ditambah 1/45 ditambah 1/60 gitu ya. Ini dikali T. T itu nanti kita cari, ini sama aja dengan 1 bagian kayak gitu teman-teman. Ya, 1 bagian. Oke. Oke, ini saya kasih kotak dulu. Oke, 1 bagian. Sekarang berapa sih KPK 36, 45, 60?
Ada yang tahu? Iya, betul. 180 gitu ya. Sama dengan 180. Berarti saya membuat garis dulu. Ya. Ini adalah 180. 180 dibagi 36 berarti adalah 5. 180 dibagi 45 itu adalah 4. 180 dibagi 60 itu adalah 3. Nah, dikali T itu sama dengan 1. Berarti ini sama aja dengan berapa nih? 12 per 180 kali T sama dengan 1. Nah, berarti T-nya sama dengan berapa? Kan kayak gitu ya. Ini berarti kesininya. Oke, berarti ini T sama dengan 180 dibagi 12 sama dengan 15. Nah, ini berarti 15 menit. Oke, berarti kalau bersama-sama itu akan selesai satu bagian itu dalam waktu 15 menit. Nah, sekarang ini selesainya kan dalam segini, berarti berapa bagian gitu ya. Nah, berarti kalau gitu kita bagi aja ya. Ini berarti 13,5 dibagi 15 itu sama dengan berapa? Ternyata ketemunya adalah 0,9. Nah, berarti jawabannya 0,9 bagian yang E. Soal nomor 12. Bila komunikasi telepon untuk 1 menit pertama itu adalah 3.000 ya. 1 menit pertama itu adalah 3.000. Dan biaya selanjutnya itu 1.500 per detik. Maka biaya 7.500 dapat digunakan dalam waktu, gitu ya, dalam waktu. Nah, ini satuannya, ini semuanya salah teman-teman ya. Ini semuanya adalah dalam detik nih ya. Ini detik, ini juga detik semuanya. Detik, ini juga detik, ini juga detik. Ada ralat? Oke, berarti kalau gitu, nah ini ya, 7.500 berarti kalau gitu yang ini gitu ya. Ini kan berarti 3.000 ditambah 4.500 gitu kan ya. Nah, kalau yang 3.000 ini adalah untuk 1 menit pertama gitu kan ya. 1 menit. Nah, berarti kalau 4.500 itu bisa dapat berapa detik gitu ya. Kan kayak gitu pertanyaannya. Ya, berarti kalau gitu yang ini tinggal kita masukin aja. Nah, yang ini adalah 1 menit gitu ya. Ini sudah 1 menit nih. Berarti yang ini tinggal 4.500 dibagi ya ini 150 per detik. Itu kan ya. Ini tinggal kita coret nih teman-teman nih. Ini kita coret. Nah, coret. Nah, berikutnya 45 dibagi 15 itu kan 3, berarti ada 30. Itu kan ya. Berarti ini jawabannya adalah 1 menit. 1 menitnya itu adalah 60 detik. Gitu. 60 detik. Ditambah ini berarti 30 detik. Ya, jadi jawabannya adalah 90 detik. Ya, berarti untuk soal 12 jawabannya adalah yang D. Soal nomor 13. Oke, ini diketahui ada bejana A berbentuk silinder. Silinder itu berarti tabung ya teman-teman. Tingginya sama dengan 2 kali tinggi bejana B. Oke, berarti tinggi A itu sama aja dengan 2 kali tinggi bejana B. Kan gitu. Terus jari-jari bejana A sama dengan setengah kali jari-jari bejana B. Berarti jari-jari bejana A sama dengan setengah kali jari-jari bejana B. Oke, berapa perbandingan volume bejana A terhadap volume bejana B? Oke, ini ada cara cepatnya teman-teman. Kalau misalkan yang ditanya perbandingan volume 2 buah tabung. Jadi langsung gini aja. Nah, ini berarti volume A gitu ya dibanding volume B gitu ya. Ini sama aja dengan, nah gini aja nih, RA per RB itu jari-jari kuadrat dikali TA per TB. Nah gini nih. Oke, ini saya kasih kotakan dulu. Jadi nanti tinggal kita masukin aja gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung deh kita masukin ya.
ini berarti RA-nya, nah RA itu setengah RB. RA-nya adalah setengah RB. Nah, RB-nya ya berarti tetap RB teman-teman ya. Ini kita kuadratin. TA-nya 2TB. 2TB dibagi TB. Nah, ini tinggal kita coret ya. Berarti tinggal kita coret, ini coret, ini coret, ini coret, ini coret. Gitu ya. Berarti yang ini adalah 1/4 kan ya, setengah dipangkat 2 berarti 1/4. 1/4 dikali 2/1, sehingga jawabannya adalah 1/2 setengah ya teman-teman ya. Oke, sehingga untuk soal nomor 13 perbandingan volume A dan volume B yaitu 1:2, yaitu yang B. Soal nomor 14. Oke, kalau ada soal seperti ini teman-teman ya, kita buat garis dia teman-teman ya. Kita buat garis ini untuk menunjukkan nanti lebih tinggi ya masalah kayak gini. Oke, di sini Ira lebih tinggi daripada Dika. Ira lebih tinggi daripada Dika katanya kayak gitu. Berarti kalau gitu ini Ira, misalkan Ira di sini lebih tinggi daripada Dika. Oh, berarti Dika di bawah. Gitu ya. Dika itu di gitu ya. Terus dan lebih rendah daripada Tita. Oh, berarti Tita di atas. Nah, ini Tita di atas. Prestasi belajar Chania lebih rendah daripada Ira, oh, berarti di bawahnya Ira, tetapi lebih tinggi daripada Dika. Gitu ya. Oh, berarti di sini Chania. Nah, gitu kan ya. Berikutnya lagi, prestasi belajar Dani lebih tinggi daripada Dika. Oke, Dani berarti di atasnya Dika ini. Dan Chania lebih tinggi daripada Dika dan Chania. Nah, di sini ya. Terus, nah berarti yang mana? Berarti kalau gitu Daninya bisa posisinya di sini teman-teman. Ini belum tahu. Bisa di sini atau tak ganti warna ya. Oke, berarti ini Daninya itu bisa di sini. Pokoknya lebih tinggi dari Chania dan Dika ya. Atau bisa juga di sini. Atau bisa juga di sini. Kita nggak tahu nih. Karena pertanyaannya 3 orang yang berprestasi terbaik, ya kita ambil ini aja. Ya, berarti bisa kalau Daninya yang atas ya berarti Dani. Terus yang T, Tita sama Ira. Berarti Dani, Ira, dan Tita. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 15. Oke, ini ada kayak gini, ini sama ya teman-teman ya. Kita bisa juga membuat garis lagi nih teman-teman ya. Jadi semakin ke atas berarti ini semakin tinggi nih. Ini masalah curah hujan ya. Oke. Di sini katanya Medan memiliki curah hujan lebih rendah daripada Jakarta. Oke, berarti Jakarta di atas. Ini Jakarta, di sini adalah Medan. Kan kayak gitu ya. Terus berikutnya lagi, curah hujan Ambon lebih rendah daripada curah hujan Medan. Oh, berarti di bawah, gitu kan ya. Tetapi Ambon lebih tinggi daripada Denpasar. Oh, berarti di bawahnya Ambon ini ada Denpasar. Tuh. Curah hujan Surabaya lebih tinggi daripada curah hujan Jakarta. Oke, berarti Surabaya di sini, gitu ya. Terus curah hujan Denpasar tidak berada di bawah curah hujan Pontianak. Nah, berarti kalau gitu yang di bawah adalah Pontianaknya. Berarti di sini P. Nah, berarti ini udah urutannya ya. Kota dengan curah hujan pada urutan ketiga tertinggi. Nah, berarti tertinggi yang ketiga yaitu jawabannya adalah Medan. Ini adalah nomor 1 ya. 2, 3. Sehingga jawaban nomor 15 adalah yang B. Soal nomor 16. Ini ada Tika, Pita, Ana, Ira, dan Reta pergi bersama-sama ke toko buah. 4 diantaranya membeli jeruk dan seterusnya. Oke, kalau ada kayak gini, maka kita buat tabel aja nih teman-teman ya. Kita akan membuat tabel. Nah, seperti ini. Bentar, saya buat tabelnya dulu teman-teman ya. Oke, ini saya buat tabel dulu. Nanti jadi lebih gampang nih kalau kita buat tabel gitu ya. Kalau kita buat tabel nanti kita menghitungnya akan lebih mudah. Misalnya lagi kita buat tabel ini berapa? Oke, kita buat tabel. Ini kita tarik sini.
Satunya sini deh ya. Oke, kayak gini deh. Ini misalkan ada namanya, kita tulis namanya di sini kan ada Tika, ada Pita, ada Ana, ada Ira, gitu ya, ada Reta. Terus buahnya itu ada apa nih di sini? Ada jeruk, gitu ya, ada jeruk, terus ada apel, apel itu apel, terus ada anggur, anggur AR, gitu ya. Oke, di sini 4 orang di antara mereka membeli jeruk. Oke, biarin dulu. Terus berikutnya lagi, di sini Pita dan Ira tidak membeli apel. Pita dan Ira tidak membeli apel, berarti ini tidak, ini juga tidak, gitu ya. Tidak membeli apel seperti yang lainnya. Berarti yang lainnya iya nih. Iya, ini iya, kan kayak gitu. Terus Pita hanya membeli anggur. Pita hanya membeli anggur. Berarti anggur itu yang ini, berarti ini iya. Berarti kalau gitu ini tidak. Nah, padahal tadi yang suka jeruk itu 4 orang ya. Nah, Pita tidak, berarti ini iya, iya. Berikutnya, Tika dan Reta juga tidak membeli anggur. Pita dan Reta tidak membeli apa nih? Tadi Tika dan Reta, sorry ya. Tika dan Reta tidak membeli anggur. Berarti ini tidak, Reta juga tidak. Berarti ini iya, ini iya. Nah, pertanyaannya, siapa yang membeli jenis buah yang sama persis? Gitu ya. Jenis buah yang sama persis. Itu siapa? Tika dan Ira. Yang A, bener nggak? Tika sama Ira sama? Enggak ya? Nah, berarti ini salah nih. Ana dan Ira. Ana dan Ira. Nah, ini enggak ya? Ini enggak sama. Terus, Tika dan Ana. Tika sama Ana. Nah, ini enggak nih, ini enggak beli, tapi ini beli, berarti ini salah. Tika dan Pita, ini Tika, ini Pita, enggak. Oh, berarti jawabannya yang E. Coba kita lihat, Tika dan Reta. Tika jeruk sama apel, jeruk apel, iya. Sehingga jawabannya adalah yang E. Soal nomor 17. Oke, jika akar 8 ditambah 4 akar 3 dapat ditulis sebagai akar 2 A tambah akar B, maka nilai A plus B adalah. Oke, ini ada seperti ini teman-teman ya. Ini, jadi kalau misalkan ada gini nih, akar gitu ya, akar, nah ini misalkan ada akar, ini A ditambah B gitu ya, ini plus minus 2, terus ini akar gitu ya. Oke, akar. Ini juga tadi ada akarnya nih, panjang segini. Ini A dikali B gitu. Maka ini sama aja dengan ya, sama aja dengan akar A gitu ya, ditambah atau dikurang dengan akar B. Gitu ya. Ini dengan, nah ini ada syaratnya nih. Ganti warnanya deh ya biar bagus. Ini dengan A itu lebih besar dari B gitu ya. Oke, kita kasih kotak dulu deh. Oke, ini kalau dari seperti ini di rumus ini kan 2 ya sini teman-teman ya. 2 nih, berarti ini gimana nih caranya? Ya kita buat berarti yang ini akar ini adalah 8 ditambah ini kan berarti 2 kali 2 gitu ya teman-teman ya. 2 kali 2 nih akar 3. Nah, akar 3. Nah, yang 2 ini masuk ke dalam akar. Kalau masuk ke dalam akar berarti jadi 4 ya teman-teman ya. Jadi 4. Oke, berarti ini sama aja dengan boleh tak tulis. Ini adalah akar gitu ya. Ini adalah 8 ditambah 2 akar. Nah, kalau ini masuk ke akar jadi 4, 4 kali 3 berarti 12. Nah, maka yang ini harus kita buat kayak gini teman-teman nih. 8 itu berapa tambah berapa, 12 itu berapa kali berapa. Oke, berarti tentunya harus langsung berpikir bahwa ini adalah 6 ditambah 2 gitu ya teman-teman. Ditambah ini adalah 2 akar
Ini 6 kali 2. Oke, kenapa nih yang depan itu 6? Nah, soalnya ini A itu harus lebih besar dari B. Nah, kalau ada kayak gini, maka jawabannya adalah akar 6 ditambah dengan akar 2. Ya, akar 6 ditambah dengan akar 2. Ya, ada yang masih bingung mungkin seperti ini? Enggak ya? Akar 6 ditambah akar 2. Nah, berarti sekarang bisa nggak dibuat jadi seperti ini? Gitu kan ya? Akar 2. Berarti kalau gitu, ini kalau akar 2-nya keluar ya teman-teman ya. Ini akar 2-nya keluar. Oke, ini akar 2-nya keluar. Berarti dalam kurung, maka di sini adalah akar 3, gitu kan ya teman-teman. Ditambah sini 1. Nah, berarti kalau modelnya kayak gini, yang ini berarti sudah otomatis. Nih, yang ini adalah A nih ya teman-teman. Ini adalah A, gitu ya. Terus yang ini adalah B. Nah, yang ditanya adalah A ditambah B. Ya udah, berarti 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, jawabannya nomor 17 adalah C. Soal nomor 18. Oke, ini ada perhitungan kuadrat seperti ini. Nah, kalau ada kayak gini nih teman-teman ya, jangan dikalikan nih teman-teman. Ini ada triknya. Triknya seperti apa sih? Kita menggunakan rumus ini teman-teman ya. Nah, teman-teman masih pada ingat. Jadi kalau ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu jadinya adalah ini A dikurangi B dikali A ditambah B. Atau kalau ada A min B dikali A tambah B, jadinya A kuadrat min B kuadrat. Oke, ini saya kotakin dulu. Itu ya. Saya kotakin dulu. Oke, berarti yang ini X ini bisa saya manipulasi nih teman-teman ya. X-nya saya manipulasi. Ini X ini sama dengan 398 kuadrat min. Nah, 399 itu sama aja dengan apa nih teman-teman? Ya, ini boleh tak tulis gini nih teman-teman nih. 398 gitu ya, ditambah 1. Nah, 397 itu boleh ditulis 398 kurangi 1. Ya kan? Berarti kalau seperti ini jadinya apa nih? Ya, ini 398 kuadrat dikurangi, nah ini jadinya adalah yang atas. Berarti apa nih? 398 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Ingat ya teman-teman, ini yang dikuadratin 1 ya, bukan min 1-nya. Sekarang kalau kurungnya dibuka, berarti ini 398 kuadrat dikurangi 398 kuadrat. Ini min kali min jadi plus 1 kuadrat. Sehingga jawabannya adalah 1. Oke, itu X-nya. Sekarang kita cari yang bagian Y-nya teman-teman ya. Kita cari bagian Y-nya. Oke, bagian Y-nya ini Y sama dengan 403 kuadrat dikurangi. Nah, 405 itu boleh tak tulis apa nih? Iya, betul. Ini adalah 403 ditambah 2 dikali 401 itu adalah 403 kurangi 2. Nah, berarti ini bisa kita tulis 403 kuadrat, ini min, ini jadinya 403 kuadrat kurangi 2 kuadrat. Kalau kurungnya kita buka, ini berarti 403 kuadrat kurangi 403 kuadrat, ini min jadi plus 2 kuadrat. Sehingga jawabannya adalah 4. Nah, karena yang ditanya adalah A ditambah B gitu ya teman-teman ya. X tambah Y, sorry, ini X ditambah Y, ya udah kita jumlahkan aja. 1 tambah 4 sama dengan 5. Oke, sehingga jawaban untuk soal nomor 18 adalah yang D. Soal nomor 19. Oke, ada soal seperti ini teman-teman. Nah, kira-kira seperti apa sih? Ya, kalau misalkan ada X dan Y, koordinat pada bidang XY dengan X min Y tidak sama dengan 0, apakah X lebih besar dari Y? Oke, kita coba yang 1 ya teman-teman ya. Di situ ada 4X kuadrat min 8XY gitu ya. Ditambah ini 4
Y kuadrat, gitu kan ya, ditambah 4Y kuadrat sama dengan 16 X min Y, gitu kan. Nah, sekarang kalau ada kayak gini teman-teman ya, ini kan 4-nya bisa keluar teman-teman ya. 4 dalam kurung ini apa nih? Berarti ini X kuadrat, gitu kan. Di sini adalah min 2XY, ini plus Y kuadrat. Ini sama dengan 16 X min Y. Oke, ternyata yang ini teman-teman ya, yang ini itu sama aja dengan X dikurangi Y dikuadratkan, sama dengan 16 X kurangi Y. Nah, ini kan bisa saya coret ya teman-teman ya. Saya coret, ini berarti ini dicoret juga nih, ini berarti 4, ini juga saya coret, gitu kan ya. Saya coret berarti sini tinggal 1 ya, berarti sini yang tertinggal X min Y sama dengan ini berarti 4. Nah, kalau X dikurangi Y sama dengan 4, artinya apa? Karena X yang di depan berarti ini artinya gitu ya. Artinya adalah X lebih besar dari Y. Oke, berarti 1 saja cukup. Oke, kita coba yang nomor 2. Yang nomor 2 saja cukup enggak nih? Kita coba ya. Oke, nomor 2 ini ada 3X gitu, sama dengan 3Y tambah 8. Kalau ini pindah ke sini, berarti 3X dikurangi 3Y sama dengan 8. 3-nya keluar, dalam kurung X kurangi Y, ini sama dengan 8 teman-teman ya. Berarti ini X kurangi Y itu sama dengan 8 dibagi 3. Nah, berarti artinya apa nih? X dikurangi Y 8 bagi 3. Ya, ini kesimpulannya berarti ini X lebih besar dari Y karena X-nya yang depan. Berarti 1 saja cukup, 2 saja juga cukup untuk membuktikan bahwa X itu lebih besar dari Y. Berarti yang mana nih? Pernyataan saja cukup dan pernyataan 2 saja cukup. Sehingga jawabannya adalah yang D. Soal nomor 20. Oke. Ini perhatikan gambar berikut, ada seperti ini teman-teman. Ini kira-kira caranya gimana teman-teman? Oke ya, ini kayak gini deh, yang ditanya nanti X tambah Y. Oke, kalau ini adalah Y gitu ya teman-teman ya, maka yang di sini berapa nih teman-teman? 180 kurangi Y, kan gitu ya, karena lurus. Oke, ini ada di dalam sudutnya, yang ini ada di luar. Nah, oke, ini ada cara cepatnya nih teman-teman ya. Saya tulisin triknya nih. Jadi kalau misalkan saya nanti punya kayak gini, ada suatu segitiga, ini udah berulang kali saya tulisin gitu ya. Nah, ini misalkan di sini adalah A, di sini adalah B, di sini adalah C. Ini berlaku C itu sama dengan A ditambah B. Oke, ini saya kasih kotak dulu teman-teman ya. Ini biar tandanya, oh inilah triknya. Oke, berarti kalau gini, ini kan di luar, yang ini di dalam nih ya teman-teman ya. Berarti bisa langsung kita kerjakan saja nih teman-teman nih ya. Langsung kita kerjakan, berarti apa nih? 55 ditambah X itu akan sama dengan 180 dikurangi Y ditambah 40. Oke, kalau min Y-nya pindah ke sini, berarti ini adalah X ditambah Y. Nah, terus 55-nya pindah ke kanan ya. Jadi ini 180, ini ada plus 40, terus dikurangi 55. Berarti ini X ditambah Y, ini adalah 220 gitu ya, dikurangi 55. Jawabannya berapa nih teman-teman? Iya, 165 derajat. Gitu ya. Oke, berarti sudah ketemu jawabannya untuk soal nomor 3 adalah yang E. Oke, saya kira itu aja dulu pertemuan kita kali ini gitu ya. Kita bahas ini sampai di nomor 20 dulu. Nah, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya. Kalau misalkan ini di-share banyak gitu ya, nanti kalau misalkan nge-share-nya banyak, berarti nanti saya akan lebih bersemangat dalam membuat video-video pembahasan TPS gitu ya. Nah,
Jadi tolong nanti ikut dibantu dengan di-share ya. Dan jangan lupa di-subscribe juga. Oke, saya kira itu aja dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.